Setelah ibu di penjara, suami kawin lagi. Ya, kata saya yang nyuruh. Karena saya belum tentu pulang kapan, kata saya. Anda hebat sekali ya. Ya walaupun daripada berkatung-katung nunggu saya bagaimana. Tapi lama-lama agak burem gitu. Terus lama-lama pagi dipukul, terus siang gini saya buta. Hari ini saya memilih untuk mengangkat salah satu wajah kita. Wajah tentang masyarakat kita. Saya mengundang 2 orang tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sekarang namanya telah berganti menjadi pekerja migran Indonesia. 2 orang bekas TKI kita di luar negeri yang bermasalah dan bahkan pulang cacat ke rumahnya sendiri. Ini adalah episode tentang wajah kita. Begitu judul yang saya pilih hari ini. Ada banyak kasus yang terjadi bagaimana nasib tenaga kerja kita di luar negeri, terutama kaum perempuan kita. Ada banyak peristiwa yang mengharukan terjadi setiap hari. Bahkan ketua atau kepala BP2MI, Saudara Beni Ramdhani di tempat saya ini mengatakan, selama dia memimpin lembaga yang mengurusin tenaga kerja kita ke luar negeri ini, setiap harinya ada 4 jenazah yang dikirim dari luar negeri adalah tenaga kerja kita pulang dalam peti mati ke kampungnya masing-masing. 4 sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan ada problem di dalam pengelolaan tenaga kerja kita di luar negeri. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengundang 2 orang dengan kisah yang berbeda pula. Yang pertama adalah Ibu Sugiem, seorang tenaga kerja yang sayangnya memilih cara ilegal ke Singapura pada tahun 2015. Seorang ibu berusia 52 tahun, seorang janda dengan 1 anak, berasal dari desa Sukolilo, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang kedua adalah seorang ibu rumah tangga pula, seorang janda berusia 59 tahun, bernama Eti binti Toyib, warga desa Cidadap, kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Yang pertama adalah Ibu Sugiem, bekerja di Singapura dan kemudian pulang dalam kondisi cacat mata, tidak bisa melihat sama sekali. Yang kedua, Ibu Eti binti Toyib hampir saja pulang nama sebab dia mendapatkan vonis hukuman mati dari pemerintah Arab Saudi pada tahun ke-18 masa hukumannya yang dia jalaninya di penjara. Sebuah proses berlangsung dan itu melibatkan banyak orang, akhirnya bebas dari hukuman mati dan kembali ke tanah air. Kita akan berbicara dengan mereka hari ini. Ibu Sugiem, apa kabar? Kapan berangkat dari Jawa Tengah? Semalam, Pak. Semalam, J? Iya. Iya. Kalau Ibu Eti juga dari semalam juga? Ya semalam. J. Saya mulai dulu dari Ibu Sugiem. Ibu. Iya, Pak. Ibu itu kenapa memilih melalui mekanisme ilegal berangkat ke Singapura itu? Waktu itu saya pertama pun juga gimana sebagai TKW itu ilegal, saya pun juga nggak tahu. Karena waktu itu juga saya ya gimana lah ngubungin yang lebih cepat gitu sama
sama temen gitu. Iya, iya. Ya saya pun nggak tahu gimana nasib. Terus pertama majikan juga baik sih. Terus saya selesai itu majikan sudah nggak membutuhkan pembantu lagi. Terus saya kerja ke tempat orang lain, tapi saya nggak pulang dulu, terus kembali lagi ke agent saya yang dulu. Oke, sampai di situ dulu Bu. Ibu Sugiyam itu sebenarnya sebelum bekerja di Singapura pernah bekerja di Arab Saudi. Iya Pak. Selama kurang lebih 13 tahun ya. Iya. Dari 4 majikan berpindah-pindah di Arab Saudi. Iya. Itu juga melalui mekanisme ilegal? Enggak. Resmi Semua. Oh resmi, oke. Jadi aman-aman saja waktu itu? Iya. Oke, kemudian pulang ke tanah air dan setelah itu memilih untuk bekerja di Singapura. Iya. Pada majikan pertama aman-aman saja Iya. di Singapura ya? Iya. Nah, pada majikan kedua itu apa yang terjadi? Ibu diapain pada saat kerja di sana? Waktu itu pertama tuh baik majikan, terus lama-lama itu berubah ngatur dalam kerjaan, tapi saya juga nurut. Terus waktu itu saya tuh ke kamar kalau ke kamar mandi saya disuruh tunduk karena saya itu lupa karena satu hari lebih dari 20 kali saya masuk ke kamar mandi, setiap habis megang benda satunya saya itu disuruh membersihkan tangannya. Suruh membersihkan tangan, harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu baru pegang benda lainnya. Karena waktu itu masih Covid ya? Iya. Oke. Terus waktu itu ada Covid pun saya nggak tahu bahwa itu Covid gitu. Pokoknya yang pentingnya bersih gitu kata majikan. Gitu. Terus saya tuh lupa gitu, celonong aja muka saya kelihatan di kaca. Terus jarak beberapa, terus saya dipanggil, nah bro, ya mem kesini. Anda dipanggil nama apa? Bro. Bro. Iya. Maaf, dipanggil monyet gitu? Iya. Bro itu penonton dalam bahasa itu adalah panggilan monyet. Oke. Bro, babi gitu. Kamu tadi ngelihat. Dipanggil dengan nama yang lain pula? Iya. Oke. Kamu tadi ngelihat kaca gitu. Maaf mem, mungkin saya ngelihat atau enggak saya lupa kata saya gitu. Ya kamu tadi ngelihat nih, hidup kamu tuh orang miskin, sebagai cuman pembantu gitu. Saya beli kaca itu buat anak saya, bukan buat kamu, buat muka kamu yang kayak beruk gitu. Terus gitu juk-juk, terus kepala saya dipegang gitu, terus mata saya ditempelingin gitu. Habis itu ditempelingin terus ngambil handphone, pakai mukulin ke mata saya yang di sini, terus kepala gitu semua sampai podo benjol. Terus ngambil gantungan beberapa biji sih, gantungannya juga yang tebel gitu, gepeng tuh tebel gitu. Tapi beberapa biji tuh nyampe podo patah. Sekaligus mata saya yang sebelah kanan terus langsung buta gitu. Oh, yang pada saat pertama kali penyiksaan pertama saja iya, sudah langsung buta? Iya, di awal bulan Ramadan. Pada saat itu langsung tidak bisa melihat mata kanan? Iya. Berdarah enggak? Enggak, bengkak. Bengkak? Iya, membengkak semua. Itu sama sekali nggak bisa ngelihat? Enggak, iya. Memang kena pukulan ya? Kena pukulan. Yang dulu itu yang pertama menyiksa siapa? Bapaknya si majikan semua laki atau? dari pertama nyampe terakhir majikan perempuan. Untuk kesalahan Anda masuk kamar mandi dan melihat kaca? Iya. Karena menurut dia kaca itu bukan untuk Anda? Untuk anaknya. Untuk anaknya? Iya. Bukan untuk binatang ya kira-kira kaca itu ya? Iya. Kan Anda dipanggilnya sebagai binatang kan gitu ya? Iya. Jadi berat nih ngomongnya saya nih. Oke, selanjutnya? Ya pokoknya apa yang saya pegang tuh salah. Misalnya kalau ngelap ya itu. Misalnya ngelap barang lantai ngepel gitu ya. 1 kali sabun, 4 kali, 3 kali bilas gitu. Tapi nggak boleh banyak, harus 4 lantai atau 2 lantai gitu. 2 petak gitu loh. Gitu. Nah, tuh nanti kalau misalnya saya agak kayak lambat juga dipukulin, cepet juga dipukulin. Kalau cepet suruh ngulangin lagi, kalau nggak dipukul gitu. Usianya majikan perempuan itu berapa tahun nih Bu? Kalau saya dengarnya kemarin laporan sih 42 tahun. Dia tidak bekerja, dia ibu rumah tangga murni ya? Iya. Jadi dia selalu ada di rumah? Iya. Dan sepanjang hari itu pula Anda disiksa? Ya enggak itu sih, pokoknya kadang-kadang tuh ya keluar dari kamar tiba-tiba marah-marah, terus kadang ya mukul gitu.
Terus yang mata kedua, mohon maaf Ibu pertanyaannya, tidak nyaman saya bertanya. Tapi saya harus tanya, mata kedua akhirnya bagaimana nasibnya? Mata kedua itu juga sering dipukul. Mata sebelah kiri ya? Iya. Ya. Sering dipukul. Kadang itu kalau mukul gitu ya apa itu tiba-tiba mukul gitu. Kalau sembunyi saya tutup begini, itu tangan saya kadang dibuka gitu. Terus kadang saya jalan langsung dipukul gitu. Ya, terus, tapi lama-lama agak burem gitu. Terus lama-lama pagi dipukul, terus siang gini saya buta. Yang sebelah kiri. Akhirnya kedua-duanya nggak bisa ngelihat. Iya, akhirnya dua-duanya nggak bisa melihat. Terus saya laporan, maaf mata saya nggak bisa melihat lagi gitu, nggak direspon. Berapa lama kemudian Anda di rumah itu dalam posisi tidak bisa melihat, tetap bekerja sebelum akhirnya pulang ke Indonesia, ke Jakarta? Iya, yang ngepel, ya nyuci piring, ya semua, nyuci kamar mandi. Tapi kamar mandi yang di belakang yang punya mem kan saya nggak boleh masuk ke kamar, saya nggak bisa melihat. Ya suruh nyetrika, makanya saya disetrika karena saya salah nyetrika. Dalam keadaan buta saya suruh nyetrika baju. Berapa lama seperti itu? Ya lama sih, ada 3 bulanan lah mungkin. Kalau saya buta dua-duanya ini sekitar 4 bulanan mungkin, kurang lebihnya. Jadi 4 bulan tidak bisa melihat apa-apa karena dipukul, tetap bekerja di sana? Iya. Apa bisa bekerja dengan baik dengan kondisi mata yang tidak bisa melihat apa-apa lagi? Ya nggak tahu gitu, pokoknya saya penting raba-raba gitu. Nanti kalau salah ngerabah saya dipukulin gitu. Salah pegang gitu, saya dipukulin gitu. Misalnya baju saya kena meja atau kena apa, saya juga dipukul. Ya kalau apa yang saya ini gitu, pokoknya ngelap jendela, ngelap apa gitu semua. Terus saya ya nyetrika baju sekolah, bajunya mem gitu. Kenapa Anda tidak melawan, Bu? Kalau saya bilang aduh aja tambah dipukulin lebih berat, Pak. Saya aduh gitu atau saya nangis gitu saya dipukulin lebih berat, Pak. Kalau saya pernah bilang aduh gitu nangis mah mulut saya dipukulin sampai berdarah. Jadi walaupun saya sakit gitu ya saya tetap bertahan gitu. Saya disetrika juga saya diem gini, kalau saya aduh takut ditambahin gitu. Kalau kena panasnya setrika itu nggak boleh bilang aduh ya? Ya saya nggak berani mau bilang aduh karena takut ditambahin gitu. Karena saya kalau dipukulin gitu ya, saya bersuara itu malah ditambahin dipukul gitu. Saya nangis juga dipukulin tambah. Selama situasi itu tidak boleh keluar rumah tentu saja ya? Nggak bisa. Dikunci. Saya mau nulis atau mau lempar surat siapa tahu ada yang baca gitu, nggak bisa Pak. Nggak ada itu pulpen atau kertas gitu, nggak ada. Saya nggak boleh pegang benda karena kamera itu yang di dapur itu ada 3 gitu. Ada CCTV dalam rumah? Iya. Jadi Anda diawasi? Ya diawasi di HP. Yang CCTV yang bisa dipindah-pindah gitu dilihat sama HP. Jadi majikan tuh selalu ngawasin saya di HP itu, di kamar. Jadi saya kesalahan tuh kalau misalnya saya kerja nggak suka gitu ya, majikan langsung keluar langsung marahin saya gitu. Bahkan dalam kondisi tidak bisa melihat pun Anda masih juga dipukulin? Iya. Sering kali dipukulin waktu saya nggak bisa melihat. Karena saya kalau megang itu kadang nggak bisa pas gitu. Siapa nama majikan Anda itu? Umi Kalsum binti Ali. Oh, dia orang Melayu ya? Iya. Umi Kalsum binti Ali. Ali. Suaminya? Suaminya kurang paham namanya, setahu saya pas saya karena saya nggak paham, pernah ada orang kirim air itu ke atas nama apa, atau ada surat itu namanya Ahmad siapa ya, Ibrahim atau Ahmad gitu, binti Komar gitu, pokoknya Ahmad binti Komar. Tapi dia adalah warga negara Singapura? Orang India. Orang India? Iya. Oh. Yang laki itu India. Tetapi warga negara Singapura? Iya. Oke. Anda kerja di apartemen ya, tinggal di apartemen ya? Iya, lantai 9.
Oke. Nah terus saya agak kebingungan Bu, bagaimana kemudian ada orang yang bisa sekejam ini. Kasusnya Ibu Sugiyam ini sebenarnya sudah beberapa lama berlangsung, bukan baru. Tapi saya memutuskan untuk mengangkat lagi para pemirsa AFU karena menurut saya harus ada upaya dari kita untuk terus menerus melakukan mengkonfirmasi peristiwa agar kemudian kita belajar dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Sekali lagi saya katakan peristiwa Ibu Sugiyam ini sudah lama, tapi saya memilih untuk mengangkatnya lagi sebab kita masih terus menerus mengirim tenaga kerja ke luar negeri dan saya berharap lembaga negara bernama P2MI, lembaga yang memang ditunjuk oleh negara untuk mengurusin tenaga kerja yang terus berbenah akan semakin memperbaiki diri juga. Saya sudah mengundang ketuanya di sini. Saya lanjut dengan Ibu Sugiyam. Akhirnya bagaimana bisa kemudian Anda berhasil pulang ke Jakarta? Saya waktu itu beberapa kali saya minta pulang nggak direspon, walaupun saya sudah dalam keadaan buta, karena saya nggak tahu harus gimana jalur supaya saya bisa keluar dari majikan itu. Terus saya punya tiba-tiba hati saya terketuk. Terus saya bilang, kata saya kalau mata saya begini kena sihir gitu. Terus anak majikan tuh katanya takut. Ya udah kalau saya kena sihir mau berobat ke pesantren gitu. Terus majikan saya ngerespon, katanya iya kalau kamu mau berobat ke pesantren saya pulangkan, saya usahakan gitu. Terus dalam hati saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kata saya gitu. Terus beberapa hari kemudian saya diajak ke ke dokter tes, waktu itu ngecek bisa pulang apa enggak karena dalam keadaan buta gitu. Terus pertamanya tuh waktu itu di cancel karena takut saya nggak bisa jalan, kata majikan. Terus saya diajak sendiri, terus barang bisa saya ngelihat, terus itu diurus-urus bisa, terus saya dipulangkan itu. Ya dipulangkan sendiri majikan ke bandara. Setelah itu katanya nanti saya kalau nyampe ke Jakarta gimana, kamu tenang aja, nanti pokoknya ada yang ngurus nyampe kamu ketemu keluarga kamu gitu. Majikan saya begitu. Selama penyiksaan itu apa suaminya tidak ikut menyiksa juga Ibu Sugiyam? Enggak. Istrinya doang ya? Ya terus waktu itu pas saya dalam keadaan bengkak semua, majikan laki cuman saya sambil lewat gitu ya, majikan laki ada di dapur lewat gini, itu kan yang kamu pilih gitu. Siapa bilang gitu? Suaminya, majikan laki. Beritahu kepada istrinya? Enggak, saya dikatain gitu itu. Yang maksudnya apa kira-kira dalam pemahaman Ibu Sugiyam itu apa makna bahasa dari si majikan laki? Ya saya nggak tahu kenapa apa yang saya pilih. Memang ada orang mau dipilih dikebukin kan nggak mungkin. Iya betul. Ya kita kan namanya tenaga kerja, kita usaha sebaik-baik mungkin, sebersih-bersih mungkin kan tetap kita usaha namanya. Betul. Namanya pembantu disuruh majikan. Iya, gitu. Ibu, berapa gaji Anda pada saat itu? Waktu itu gaji sama majikan ini $600. Terus ada uang op $90. Uang op itu adalah uang kerja Minggu. Pada saat libur ya? Iya. $90 Singapura? Iya, 1 bulan. 1 bulan? Iya. Jadi hitungannya jadi ada 4 hari Minggu dalam 1 bulan, hitungannya itu hanya sekitar $20 ya? Dolar, ya. Oke. Apakah dia potong juga gajinya Ibu Sugiyam? Waktu itu saya ada potongan gaji 4 bulan. Dan pada saat Anda pulang ke Jakarta enggak dikasih? Dikasih 5.000, dikasih $5.000, terus ada uang rupiahnya 2 juta. Dikasih di bandara? Iya. Selama proses itu, apa ada dari pihak pemerintah yang ikut membantu Ibu sampai bisa pulang ke tanah air? Enggak ada. Pemerintah enggak tahu itu. Ya mungkin karena Anda berangkatnya secara ilegal ya? Iya, karena juga majikan juga mulanginya enggak tahu gimana caranya kan. Waktu itu saya dengar itu pas ngedropnya COVID.
Juga jarang ada pesawat, jarang penerbangan waktu itu. Oh, tapi ternyata bisa dipulangin ya? Ya ternyata. Pulangnya ke Jakarta waktu itu pada bulan berapa Bu? Bulan Oktober atau bulan apa? 2000? 2001 atau 2000 ya? 2020 ya? Iya 2020. Oke. Oke, sampai di situ dulu Bu. Saya agak kesulitan mencari kata yang tepat untuk membayangkan peristiwa yang mengerikan yang Ibu Sugiem alami selama di sana. Saya berpindah ke Ibu Eti binti Thoyib. Ibu Eti, Anda yang bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2000 ya? Iya, 2000. 2000. Awalnya bekerja di Riyadh. Iya. Berapa tahun di 2 Riyadh? tahun. 2 tahun. Tahun 97 sampai 99. Oke, terus kemudian Diam saya di rumah 1 tahun. Pergi maksudnya pulang kampung? Ya pulang kampung. Aha. Langsung pergi lagi ke Taif. Taif, bekerja sama keluarga Arab di Taif. Iya. Dan itu mekanismenya legal ya? Iya. Oke. Coba jelasin Bu, apa yang terjadi kemudian Ibu itu sampai dituntut hukuman mati dan harus menjalani penjara sampai selama 18 tahun. Iya, ceritanya majikan saya kan punya penyakit sesak napas. Oke. 2 bulan 2,5 bulan dia suka kalau habis makan muntah. Katanya dia hanya ngomong, saya udah 4 dokter di sini di Taif tapi nggak ada yang mampu katanya. Saya mungkin mau berobat ke Jeddah gitu. Pas dia pergi paginya udah sarapan sama istrinya. Saya mah enggak duduk di situ, enggak sarapan, cuman sama istrinya, sarapan sama anak-anaknya. Pas lewat di situ lewat kamar saya lagi beres-beres. Katanya selamat selamat jalan, saya mau pergi, katanya awas anak-anak urus, kata iya kalau ibu ke sekolah, iya kata saya. Tunggu dulu, sampai di situ dulu. Majikan Anda di Taif ini keluarga berapa orang? Keluarga besar ya? Keluarga cuman anak 4. Anak 4? Iya, istri sama suami. Oke, kerja di mana majikannya? Pak siapa namanya? Pak Faisal. Pak Faisal ya, Faisal. Ya Faisal itu nggak punya titel, katanya punya kerja di perusahaan. Istrinya? Tapi istrinya mah guru. Guru ya. Oke, nah pada suatu waktu saya membantu Anda karena kita tadi sudah ngobrol sedikit, membantu menjelaskannya. Pada suatu hari, Bapak yang memang sudah penyakitan ini berniat dan berangkat menuju ke Jeddah untuk melakukan pengobatan. Iya. Oke, dia menyetir sendiri. Iya, nyetir sendiri. Oke, nah terus sebelum berangkat meminta meminta urusin anak-anak gitu. menitip pesan, bantu urusin anak-anak. Artinya ibu tidak punya masalah dengan keluarga itu? Enggak. Baik-baik aja ya. Baik-baik. Oke, dia berangkat, kemudian ternyata di rumah sakit di sana itu dia meninggal. Iya. Di rumah sakit di Abdul Aziz. Jeddah itu, King Abdul Aziz hospital. Tapi waktu itu Ibu Eti tidak ikut ke Jeddah kan? Enggak. Di rumah saja ya. Oke. Nah, walaupun saya ke Jeddah enggak ke rumah sakit, ke rumah mertuanya. oh mereka ada keluarga di Jeddah ya. Oke. Kan sebelum mati saya dipanggil ke sana istrinya. Jadi istrinya nungguin 3 hari di sana, dia ke rumah sakit terus ya ngejenguk suaminya ya besuk. Saya mah tetap di rumah ngurus anak. Di Taif. Di Jeddah. Di rumah mertuanya. Mertua. Oke. Nah, setelah itu meninggal. Ibu bersama dengan istrinya pulang ke Taif. Oke. Terus normal keadaan? Normal. Oke. Tapi 3 bulan kemudian tiba-tiba ada penyelidikan. Ada penyelidikan. Dari kepolisian setempat. Iya. Oke. Diceritain Bu. Penyelidikannya seperti apa? Sepertinya bukan maksudnya lidikin saya, cuman pembantu yang di atas katanya dia itu beli racun tapi nggak tahu. Saya mah taunya udah di kepolisian, bahkan dia itu punya racun. Dikira saya mah cuman canda doang ya, dia sering ketemu kalau main ke atas gitu ya. Tapi nggak setiap hari ketemu. Tunggu dulu. Saya udah supaya penonton kita paham. Di rumah itu bukan cuma keluarganya Pak Faisal itu saja yang tinggal ya.
Bukan, seperti kan ini rumah sendiri. Di situ di depan ada rumah juga kan, kalau di Arab Saudi itu satu imarah itu 6 Keluarga. rumah gitu, 6 keluarga. Nah, iya. salah satu keluarga di dalam imarah ya. Iya. Itu adalah keluarga yang juga keluarganya Pak Faisal ini. Iya, pamannya istrinya. Pamannya istrinya, pembantunya itu orang Indonesia juga. Indonesia juga. Pernah sebelum meninggal Pak Faisal, Sesudah. sesudah menelpon ibu, Iya. telepon rumah. Iya. Apa ngomongnya si pembantu orang Indonesia yang kerja di keluarga Iya, katanya majikan Mbak Anda Eti, itu? katanya saya mau ngeracun majikan saya, ya katanya terserah gitu. Oh. Katanya saya pengen seperti Faisal, ya Faisal kata saya apa urusannya sama Faisal? Faisal yang kalau orang mati kan dikubur, mungkin majikan kamu juga kalau mati ya dikubur, begitu seperti orang canda itu. Ibu Katanya, tidak percaya? Tidak percaya. Oke. Kan sehari-harinya biasa-biasa aja gitu. Kenapa emangnya pembantu itu mau meracun bosnya sendiri? Katanya cerewet. Oke. Ya kalau itu taunya cerewet, taunya dia punya racun itu. Saya udah di kantor polisi, katanya dia itu dikasih saya. Padahal saya nggak tahu. Entar dulu. Tapi apakah proses pemberian racun kepada majikannya yang tadi menelpon itu nggak dilakukan ya? Dilakukan tapi nggak mati. Oke. Nggak mati ya? Ya sebelum majikan saya 3 bulan meninggal, jadi saya yang kena imbasnya. Oh, jadi dia racun majikannya tidak mati. Iya. Dimulailah penyelidikan itu. Maka ditemukanlah jaringan telepon antara rumahnya dia, di mana si pembantu yang sana bekerja, menelpon ibu. Iya. Diteliti itu. Enggak, dianya mau ngomongnya cuman mau doang, saya nggak ngelihat. Iya paham, tapi penyelidikan polisinya tampaknya menemukan jalur komunikasi itu. Iya. Oh, nah terus kemudian Anda diproses. Iya, diproses. Diambil Manggil juga? Itu Said Barawas yang terjemah ceritanya. Oke. Iya. Yang di omongan itu katanya saya itu ngasih racun. Kata saya katanya dia kalau nggak mungkin kalau nggak tahu, bahkan dia cerita mau ngeracun gitu. Itu perempuan itu pembantu yang itu katanya dikasih saya coba. Jadi saya udah nggak bisa bicara apa-apa. Kata Said Barawas ditekan saya itu. Sama anak itu ditekan. Orang Saudi juga nggak tahu bahkan saya ngomong apa di situ. Nah, terus Anda ditangkap. Iya. Ibu itu ditangkap. Iya. Oke, terus proses pengadilannya seperti apa? Ya katanya Eti iya katanya kamu ngebunuh ini yang ngasih racun. Enggak, kata saya. Saya cuman tahu racun itu udah di kantor polisi punya anak itu, kata saya, yang semalam saya ketemu, kata saya. Temannya Ibu Eti yang pembantu yang ngancam tuannya dan memang meracun tuannya tapi tidak mati itu ditangkap juga? Yang nggak tahu kan mungkin dipisahin penjaraan karena takutnya gimana mungkin. Oh gitu. Tapi dia ditangkap juga? Ya ditangkap juga. Oh, oke. Tapi tuannya tidak mati, tidak jadi mati? Tidak. Oh oke. Nah terus Anda ditahan dan akhirnya menjalani proses pengadilan dan divonis Hukuman mati. Jatuh vonis tahun berapa Ibu Eti? Tahun 2003 mungkin. 2003. Oke. Nah, kenapa tidak langsung dieksekusi pada saat itu? Mohon maaf, saya harus bertanya ini. Ya nggak apa-apa, Pak. Karena kan undang-undang di sana, kalau seandainya anaknya belum gede yang kecil itu harus udah gede yang paling kecil baru. Yang ditanyakan yang mungkin ini memaafkan, yang itu nggak memaafkan. Kalau udah sama gedenya, yang kecil sama yang besar itu udah pada gede semua, udah dewasa semua, baru dianya gitu bangun. Maksudnya begini, pada saat ibu masuk kerja di keluarga Faisal itu, si ibu majikan melahirkan seorang anak bernama Aziz. Abdul Aziz. Menurut hukum Saudi, eksekusi tidak perlu dilakukan sampai kemudian si anak ini udah gede baru ditanya apakah dia setuju atau tidak. Oke. Jadi Ibu Eti menjalani masa penjara selama 18 tahun. Hingga si putra bungsunya itu bernama Aziz ini dewasa. Iya. Nah, setelah itu kemudian pada saat 18 tahun? Iya, 17 tahun dulu. 17 tahun, oke. Saya pergi ke pengadilan. Oke. Pas kata pengadilan,
Eti katanya kamu bisa pulang tapi harus bayar dia katanya gitu. Oh, ada tawaran itu. Iya. Oke, bisa bebas dan pulang ke tanah air tapi harus bayar diat. Iya. Oke. Kata saya apakah mungkin nggak cukup saya dipitnah sekian lamanya di penjara, kata saya nggak ada bukti mati majikan saya itu. Bukan dipukul, bukan diapain, matinya di rumah sakit, kata saya gitu. Apakah nggak nanya sama dokter apa penyebabnya ini, kata saya. Kenapa dokter itu nggak ngomong bahkan ini sepertinya orang keracunan atau gimana gitu, kata saya gitu. Ya panjang ada ceritanya saya. Tapi tetap minta itu. Pas saya udah nggak mau, kata saya nggak mau bayar dia, kata saya gituin. Pas udah katanya kalau nggak mau, pas itunya pengadilannya manggil kedutaan. Pas kedutaan udah ada di situ Pak Majdi, nggak tahu sama siapa, sama pengacara orang Arab Saudi. Katanya kata Pak Majdi, udah katanya dari dulu kamu katanya udah diancam hukuman mati. Alhamdulillah sekarang karena berkat kami katanya kesana ke sini sama orang Indonesia, katanya ada petugas juga dari Indonesia katanya gitu, dari Kemlu, dari mana-mana katanya ini sepakat mau ngambil dia, katanya udah dipinta itu mah katanya yang penting kamu pulang, kalau uang mah katanya biarin, insya Allah saya ngumpulin gitu. Oke. Tunggu dulu. Selama 18 tahun itu Anda di penjara di mana? Di Taif. Taif. Penjara Taif itu bagus nggak? Bukan bagus, tidak ada penjara yang bagus. Saya ganti bahasanya. Apa layak penjara itu? Ya layak, alhamdulillah. Oke. Kamar sendiri? Iya. Ya satu kamar itu 10, ya 5 ranjang, 10 kan tingkat-tingkat ranjangnya. Tidak ada seperti penjara kita di sini yang kapasitas 15 orang tetapi diisi 60 orang. Nggak tahu saya di sini. Oh iya. Seperti itu di Indonesia. Di sana tidak ada ya? Nggak ada. Makan juga dijamin ya. Dijamin. Tetapi kemerdekaan Anda direnggut selama 18 tahun. Iya. Selama proses itu tidak didampingi oleh pemerintah ada pihak dari pemerintah Ya Indonesia. sampai saya dihukumin mati mah nggak ada. Tapi kalau udah dihukumin mati ya semuanya bangun gitu. Kesana-sananya agak sering datang gitu kedutaan. Dan juga pihak dari, ya saya mah nggak menyalahkan ya, dari pihak situ juga, dari pihak penjaraan, kepala penjaraan nyampein ke rumahnya begitu, ngasih saran begini itu nggak hak gitu di penjara, nggak hak dihukum mati karena dia nggak ada bukti, bahkan bukan kalau dia katanya nggak ngebunuh bagaimana gitu ya. Ya kami melakukan riset di sini melihat dan bagaimana para pihak termasuk dari pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk untuk membayar diat. Ada catatan kami di sini bahwa sebenarnya itu Anda diminta itu diat sebesar 15,2 miliar kira-kira kalau dirupiahkan ya awalnya. Tapi kemudian uang sana kapan? Ya. Pintanya 5 juta. Iya. Pertamanya 5 juta. Kira-kira itu 15,2 miliar ya. Iya. Tapi kemudian keluarga setuju 12,5 miliar. Dan saya harus menyebut 2 nama di sini, 2 pihak yang membantu Anda membayar itu, yaitu dari pemerintah Jawa Barat dalam hal ini dari gubernur melalui dana kepedulian masyarakat ya, terkumpul 1,8 miliar. Dan sisanya itu konon kabarnya itu ditanggung oleh PBNU. Apa betul Bu? Ya mungkin, kata saya emang nggak tahu, cuman Okay. Ceritanya kata ini ya udah aja, saya kan ngumpulin di sini kan, saya mah di penjara di sono. Iya, ini ada proses pengumpulannya di sini pada saat itu. Untuk sementara ini yang saya dapatkan, yang kami dapatkan di sini, mungkin barangkali juga ada pihak lain. Saya mohon maaf para pemirsa dan teman-teman atau pihak yang urun rembuk di dalam pengumpulan dana diat untuk Ibu Eti pada masa itu, dan saya tidak sebutkan namanya. Tetapi untuk sementara nama ini yang saya bisa sebutkan. Saya yakin pada saat itu banyak yang melibatkan diri. Oke. Selama proses itu, apa tanggung jawabnya pihak agen Bu? Anda diberangkatkan oleh agen PT Dharma Karya di Kebon Nanas ya, Jakarta ya. Apa tanggung jawabnya? Apa yang dia lakukan selama Anda dihukum, diadili, kemudian dihukum 18 tahun, dan bahkan divonis hukuman mati? Apa yang mereka lakukan? Nggak ada apa-apa. Cuman kedutaan ya meriksa saya dari PT mana kamu gitu, di mana alamatnya, saya bisa bilangin.
Ini saya dari PT Dharma Karya Jalan Kebonanas, yang punya PT-nya itu Ibu Epa. Pas gitu ke situ lagi, besok saya lagi katanya PT itu udah tutup juga, namanya udah nggak ada. Begitu, cuman begitu doang. Ibu digaji berapa di sana? 600. 600 rial. Itu kira-kira berapa tuh? Ya Dalam rupiah? gimana naik dolarnya doang. Iya, berapa kalau di dalam rupiah tuh? Dalam rupiah, yang nggak tahu zaman dulu berapa ya. Itu gaji itu kemudian dikirim semua ke Indonesia? Enggak ya, waktu saya di penjara masih ada 8 bulan, tapi saya udah mau pulang itu Dibayarkan? dibayar 6 bulan lah. Tapi selama kerja itu gaji-gajinya ibu itu dikirim ke Indonesia? Kirim ya, Yang terima di sini siapa? suami saya. Oke. Suaminya ibu. Oke. Ibu Eti, kalau boleh saya kembali ke masa lalu ibu yang sangat tidak menyenangkan ini, mohon maaf, saya harus berbicara ini. Kenapa harus bekerja di luar negeri, ibu? Kan sayanya tadinya ya di sini ya, gimana resiko nggak memadai. Ya pengen hidup gitu layak seperti orang. Kan orang-orang juga yang berhasil, yang juga saya juga. Dulu waktu saya 2 tahun di Riyadh, alhamdulillah berhasil. Saya dapat rumah walaupun kecil jelek juga, kan rumah sendiri. Tadinya saya pergi lagi ya buat modal hidup, buat bekal hidup, buat nyekolahin anak. Ya banyak manusia kan kemauannya. Kalau di Indonesia ya sedikit upahnya tapi capek. Kan di sana juga capek ya, agak mending kan bisa dikumpulin gitu. Suami ibu kerja di mana? Kerja tani dulunya. Dia tani ya. Tapi saya udah masuk penjaranya, dianya nikah lagi. Jadi sama istri yang sekarang dia ninggalnya. Oh jadi selama di sana mengirim uang untuk suami, dan setelah ibu di penjara suami kawin lagi? Ya, kata saya yang nyuruh. Karena saya belum tentu pulang kapan, kata saya. Anda hebat sekali ya. Ya walaupun daripada berkatung-katung nunggu saya bagaimana? Belum tentu kan. Itu jempol 2 Bu. Oh, nggak bisa ngomong saya, Bu. Jempol 2. Tapi dia baik gitu, masih suka datang ke ibu saya, biasa ngerawat ibu saya. Seperti nggak buang begitu saja ibu saya, tetap seperti ibu sendiri. Walaupun dia udah sama istri lain juga tetap gitu. Mengingat ibu saya ya, suka ngasih duit apa gitu. Ya saya terima kasih. Anaknya berapa, Bu? Saya nggak punya anak ceritanya, cuman ngambil anak kakak saya umur kecil, mungkin 5 bulan begitu, sama saya dikasih dot. Jadi Sekarang masih sama-sama? sama saya. Udah punya anak 1 sekarang. Udah punya cucu ya? Yang besu ke sana, yang gini ke sana kemari, yang seperti dipanggil sama ini, sama Kemlu, sama siapa, dia aja datang. Dulu kan di Jakarta, dia menjadi saudara saya isi jantung. Jadi kalau ada panggilan dari Jakarta, seperti ada besukan ke Arab Saudi, langsung ngebel kakak saya pergi. Alhamdulillah gitu, negara Indonesia peduli. Kakak saya sampai diumrohkan 3 kali, walaupun dia besuk saya kan sambil umroh. Oleh siapa? Sama negara Indonesia. Mungkin dari Kementerian Luar Negeri, dari mana saya nggak tahu. Jadi memberangkatkan umroh supaya bisa jalan Nengok ketemu saya, ya. Banyak yang peduli ya? Ya alhamdulillah. Saya memang terima kasih juga, terima kasih di dalam hati saya, mungkin tiap hembus napas saya. Terima kasihnya kepada orang, tapi yang nggak melihat, tapi Allah yang maha penglihat. Siapa yang sepertinya bela saya, siapa yang bisa ngulurkan uang, harta kekayaan atau tenaga atau siapanya, hanya Allah yang membalasnya. Saya nggak tahu. Walaupun tahu saya nggak bisa membalas apa-apa, cuma bilang terima kasih. Baik, nggak bisa ngomong, Bu. Materius. Ibu Sugiem, Ya saya Pak. pertanyaan yang sama. Kenapa harus bekerja di luar negeri, Ibu? Apakah pekerjaan di kampung itu tidak cukup tersedia? Kemarin tuh waktu itu saya ya sebenarnya cukup sih kalau buat makan sehari-hari gitu ya. Tapi saya tuh ya kepengen, namanya saya mikir nanti anak saya, karena saya ditinggal suami waktu anak saya masih kecil. Jadi saya mikir masa depan anak.
ya mau nyekolahin juga kepengen mandiri. Anaknya berapa Ibu Sugiem? 1. Oke. Terus ya juga walaupun gubuk tuh belum punya gitu. Jadi saya usaha supaya jangan kumpul sama orang tua dan keluarga supaya bisa mandiri sama anak gitu. Jadi saya waktu itu nekat ke luar negeri. Ya sebenarnya sih ya berhasil sih, karena maksud saya ini terakhir saya mau kerja, ini terakhir maksud saya mau buat modal gitu, udahlah cukup kata saya gitu. 2 tahun ini cukup selesai gitu maksud saya, mau buat modal gitu. Ternyata malah ya dalam keadaan begini gitu. Ya saya terima ya, mau gimana lagi ya. Ibu Ya, suaminya di mana Ibu? Suami saya dulu nikah lagi Pak. Nikah lagi? Iya. Setelah Ibu pulang dalam kondisi begini? Enggak, waktu anak saya masih kecil itu. Waktu itu Ibu kerja di mana? Waktu itu saya ya tani. Maksud saya masih di kampung? Ya masih di kampung saya ya tani, ya dagang, ya kerja di pabrik kacang Garuda. Terus waktu itu saya ya ada kerja di Jakarta sini juga. Ya pokoknya usaha yang buat menyukupin keluarga lah gitu. Ya sekarang dalam kondisi seperti ini akhirnya bagaimana cara Ibu Sugiem mencari rezeki? Ya mintalah makan sama anak sama saudara gitu. Ya nggak ada ini sih ya, ada kebun ya. Sekarang kan tani susah. Iya. Dan agen yang memberangkatkan Ibu Sugiem ke Singapura bekerja dan kemudian pulang dalam kondisi cacat seperti ini tidak melakukan tanggung jawab apapun kepada Ibu ya? Enggak. Makanya saya mau potong sebentar Pak, boleh? Saya mohon kepada saudara saya yang belum pernah berangkat ke luar negeri, kalau bisa jangan berangkat ilegal, karena satu, masalah pengalaman kerja belum bisa, dan bahasa tuh juga kadang ada perselisihan. Jadi kalau bisa jangan berangkat ke luar negeri dengan ilegal, lebih baik belajar dulu di tempat persemian atau di PT. Pesan yang sangat bagus. Pesan Itu buat saudara-saudara yang belum pernah kerja ke luar negeri, belum ada pengalaman. Karena suatu pengalaman bahasa dan bekerja itu penting kalau di luar negeri. Buat saya begitu. Itu yang sering saya alamin, karena saya sering ngajarin kerja teman-teman yang belum bisa ini ya, ke luar negeri gitu, belum pernah ke luar negeri gitu. Kadang gitu kalau majikan itu punya pembantu yang belum pernah ke luar negeri itu kadang disuruh tanya gimana cara kerjanya, gimana cara bersihkan, gimana ada tamu caranya gitu. Jadi teman kalau yang belum pernah ke luar negeri, kami mohon kalau bisa jangan lewat ilegal. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat saudara-saudara kami yang belum mengalami ke luar negeri. Ya, saya harus berterima kasih Ibu Sugiem. Ibu mau berbicara begini di tempat ini untuk menyadarkan dan mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin berniat bekerja di luar negeri. Ibu Sugiem bisa bahasa Inggris dan Arab? Kalau bahasa Arab tahu Pak, kalau bahasa Inggris kurang tahu. Kalau bahasa Arab kan lama di sana Bu ya, 13 tahun itu. Ibu bisa bahasa Arab sedikit untuk menjelaskan bahwa ternyata harus memang bisa bahasa Arab kalau kerja di Arab? Ya, lazim kalau di Sugul fi Saudi, lazim maklum ada kalam Arabi. Maksudnya apa Bu? Maksud saya kalau ke Saudi harus bisa memahami bahasa Saudi. Oke. Kalau bahasa Arabnya jangan pergi ke Arab Saudi ketika Anda tidak paham tentang kebudayaan Arab, sebab risikonya besar, bahasa Arabnya apa ya? La Rosugul fi Saudi fi muskilah besar. Muskilah katir. Muskilah besar ketir muskilah fi Saudi. Kalau lisah mafi maklum kalam Saudi gitu. Ibu Eti juga bisa bahasa Arab? Ya, alhamdulillah. Oke. Kalau Ibu Eti boleh ya, saya minta bahasa Arab ya. Kalau misalnya Ibu menjelaskan dalam bahasa yang
pendek itu apa yang Ibu alami itu bagaimana bahasa Arabnya? Yang pendek gimana? Ya, bagaimana kasus yang Ibu alami itu dalam bahasa Arabnya seperti apa? Pendek saja. Ya sepertinya latruh Arab Saudi, mungkin pesan sama orang-orang Ya. atau gimana? Iya. Ya kalau ida abu karu Arab Saudi lat ilegal hatta kaman ana indi muskila min hinak ida pi resmi lajam iji maksa kedutaan iji semua iji kulu li istakal gitu. Lakin ida hu ida ilegal min hinak muskilah kedutaan may Arab us muskilah hadak baden iji surta ruhinak pi kida may Arab min Punjab min Jib min wen hadak kulusai. Pokoknya kira-kira artinya jangan ilegal gitu Jangan ya. ilegal. Baik. Iya apa beneran di sana kan saya di Iya, penjara. betul. Banyak yang masuk ilegal katanya, Bu saya dipukulin di sana katanya nggak mau kerja kan di sana kerjanya ngomongnya begini katanya. Oke. 5 sampai 4 rumah katanya harus dibersihin semua. Oke. Bu kenapa saya seperti binatang dikerjain sampai nggak berhenti kan gaji kamu gede 3.000 1 bulan. Padahal katanya saya cuma dikasih 1.000 katanya. Kalau saya ngeluh ke situ katanya ke dibilang itu Sarika. Saya dipukulin, ada orang yang mukulin saya, khusus yang mukulin saya perempuan katanya, orang NTB. Oke. Sampai saya ditaruh di bawah tanah katanya. Oke, baik. Pokoknya banyak aja yang ilegal di penjara. Oke. Pesannya didapatkan Bu. Ibu Sugiem, terima kasih sudah datang ke sini ya. Ya sama-sama. Saya juga terima kasih. Ibu Eti Bapak juga. sudah peduli sama saya. Saya ini obrolan yang agak berat bagi saya. Saya harus hati-hati agar tidak terbawa suasana saya gitu kan, karena saya nggak bisa membayangkan kalau keluarga saya mengalami hal yang sama. Terima kasih atas kesabarannya, luar biasa. Saya dan tentu saja kita semuanya mendapatkan sebuah pesan dari perempuan-perempuan kita yang mencari rezeki ke luar negeri untuk keluarga. Saya sangat mengapresiasi itu Bu. Ibu Eti dan Ibu Sugiem, makasih ya. Iya Pak, sama-sama saya juga terima kasih atas perduliannya semua negara Indonesia. Ya, ini sengaja memang saya angkat ini itu tadi podcast ini tempat saya ini adalah tempat untuk berbicara, termasuk juga untuk mengeluhkan hal-hal yang terjadi di setiap hari. Makanya tadi pembukaan saya mengatakan ini adalah salah satu wajah kita. Sekali lagi terima kasih Ibu-Ibu. Ya terima kasih Bapak. Pemirsa, ini adalah episode yang berat bagi saya. Karena ini menyangkut dengan Rania. Ada banyak pelajaran yang kita dapat hari ini. Ini sebenarnya kasus lama, tetapi saya angkat lagi agar kemudian kita belajar bagaimana mengelola negara. Kita belajar bagaimana menjadi warga negara. Dan semakin hari kita semakin tangguh, semakin hari kita semakin bermartabat dengan melalui proses-proses yang seharusnya. Salah satunya adalah tidak boleh berangkat ke luar negeri bekerja secara ilegal. Ada lembaga yang telah ditunjuk oleh negara bernama BP2MI, itu Badan Pekerja Migran Indonesia, dan ini adalah bagian dari penghormatan saya atau apresiasi saya kepada lembaga ini yang mendatangkan kedua ibu ini ke sini agar kemudian kita melihat situasinya seperti apa. Sekali lagi bahasa saya agak kemana-mana sebab saya harus menjaga perasaan saya. Saya terbawa haru, jujur saya katakan saya terbawa haru oleh 2 orang perempuan tangguh yang ada di depan saya. Bukan siapa-siapa, tapi mereka adalah pahlawan bagi keluarganya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Tapi maaf Pak, ya tetap aja orang yang salah itu orang pembesar-pembesar. Yang ngajak sepertinya itu yang orang kagak punya diiming-iming. Ya tiap saya terbang, kamu cepat pergi di sana, nggak ada urusan proses ini, urusan proses itu kan orang pembesar juga yang salah. Kepala BP2MI sudah mengatakan di sini keterlibatan beberapa pihak. Ibu Eti, saya menghormati keberaniannya untuk berbicara. Anda sudah melewati masa atau cobaan yang
tidak semua orang bisa menghadapinya. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Saya harus tutup lagi kedua kalinya nih. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.